Assalamualaikum, salam sejahtera. Belum lama ini kita melihat perbuatan sadis lah sesama anak bangsa. Kok bisa begitu bengis? Di situ datang dari anak seorang kaya besar lah, yang dibilang anak orang pajak, memukuli sampai segitu bengis kepada seorang anak pengurus GP Ansor yang bernama David. Saya menonton video itu sendiri nggak kuat. Saya nggak bayangkan kalau emang itu anak saya. Tapi kok ada orang sebengis ini? Tapi di sini sebenarnya bukan hanya satu ini aja lah. Ini sering terjadi kepada anak-anak orang kaya. Dia merasa punya backup perlindungan. Bapaknya kaya, dia bisa melindungi. Jadi bukan satu ini aja lah, banyaklah terjadi. Di sini saya cuma hanya ingin mensikapi kenapa seorang anak pejabat begini, dan juga pejabatnya lah, glamor dengan harta, menunjukkan kekayaannya, akhirnya apa? Memfasilitasi anaknya berlebihan. Saya tahu ini semuanya. Dia juga menikmati itu anaknya tuh kalau dengan bergaya mewah. Apa yang diharapkan? Dia ingin menunjukkan bahwa dia ini orang kaya. Pernah suatu saat di era Ali bin Abi Thalib, dia mendatangi seorang pejabatnya yang sedang membangun rumah mewah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Pastilah rumah ini berbicara tentang kekayaan Anda. Jadi orang yang membangun rumah mewah, menonjol kekayaan, hanya ingin menunjukkan bahwa nih gue nih kaya. Kesannya apa ya? Seperti kayak anak kecil, pamer mainan. Kadang rumah sudah besar diperbesar lagi. Hanya apa? Saya ingin dilihat orang, oh gue ini orang kaya loh. Jadi semua perilaku dia tuh hanya ingin dilihat orang. Tapi dia nggak sadar. Dia ini memamerkan kekayaannya. Dia menduduki suatu jabatan pemerintah, yang jabatan itu mewakili seluruh masyarakat Indonesia, yang jabatan itu harus dia melindungi rakyat Indonesia, tapi dia lupa, dia hanya diuruskan dirinya sendiri. Dan ini terjadi di semua pejabat lah, tidak hanya di kantor pajak aja, di anggota DPR itu pun juga. Itu kan lembaga mengatasnamakan rakyat kecil. Harusnya mereka tuh tidak boleh merasakan kenikmatan duniawi ini selama masih ada rakyatnya miskin. Tapi kebanyakan orang ingin menjadi anggota DPR ini, jujur aja, ingin menambah hartanya dengan cara apapun. Kenapa? Dengan jabatan itu dia bisa mencari harta. Ini berbahaya. Pernah suatu ketika ada seorang ulama, anaknya ingin mewakili rakyat di parlemen. Ditanya orang-orang tua-tua itu, mampulah kamu hidup prihatin, dan jangan kamu menjual rakyat untuk demi kebahagiaan kamu, karena kamu mengatasnamakan rakyat. Kalau kamu nggak mampu, kamu jangan ikut untuk menjadi wakil rakyat, karena resikonya besar. Pernah juga suatu saat Ali bin Abi Thalib ditanya, bagaimana ya Ali tentang kekuasaan? Katanya Ali bin Abi Thalib, kekuasaan dan jabatan tidaklah berharga. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib sedang menjahit sepatunya, sepatu sudah kumuh lah. Terus Ali bin Abi Thalib nanya, berapa menurut kamu nih harga sepatu ini? Kata sahabat, sangat murah ya Ali, bahkan tidak ada harganya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata apa? Sesungguhnya sandal ini lebih berharga bagiku dibandingkan sebuah kekuasaan dan jabatan, kecuali aku dapat menegakkan keadilan dan hak setiap rakyat dan menghancurkan kebatilan. Jadi kekuasaan itu tidak lebih mulia dari itu kalau dia itu tidak menegakkan keadilan. Dan sementara di sini ini pejabat saya perhatiin apa? Hanya ingin mencari kesenangan sendiri dari jabatan itu, menumpuk harta, bermewah-mewah, pamer. Saya kadang-kadang juga heran loh. Kalau ada orang yang maaf ya, suka pamer di IG-nya, keliling ke luar negeri, atau beli mobil mewah. Itu justru saya lihat kok lucu gitu loh. Apa sih? Kok harus saya itu mau senang, harus orang lain nonton juga? Mau saya ke Eropa, orang lain harus nonton. Saya beli mobil, orang lain harus nonton. Kalau kita mau resapin tuh, kita tuh seperti apa ya? Kayak anak kecil lah. Nah ini sekarang yang datang malah dari anak pejabat, yang dia mengatasnamakan rakyat. Tapi dia memanfaatkan jabatan itu apa? Untuk mencari keuntungan. Bayangkan aja, seorang yang memungut pajak dari rakyat kecil, yang rakyat kecil itu hidupnya pas-pasan masih menyetor pajak, diambil nafkah oleh orang kaya. Ini seperti apa ya?
seorang raja menerima sedekah dari orang miskin. Ini nggak elok lah. Semua pejabat, ingat loh, setiap harta kamu yang berlimpah ruah itu, kata Ali bin Thalib, kecuali di sana ada hak yang terabaikan. Tiap kenikmatan yang dirasakan oleh orang kaya adalah kelaparan yang diderita orang miskin. Jadi waspada loh, jangan Anda petantang-petantang tentang pejabat, itu yang kemarin orang pajak. Anda yang merusak Anda semuanya itu. Anak belum bisa cari nafkah, belum bisa ini, kok sudah dikasih kesenangan berlebihan. Nah inilah orang tua yang menghancurkan anaknya. Di satu pihak, maaf, itu harta juga haram lah. Karena Anda dikasih jabatan itu bukan untuk menumpuk kekayaan Anda. Kalau Anda nggak mau jadi pejabat, ya nggak usah jabat. Banyak orang mau jadi pejabat yang baik kok. Nah ini karena sudah terjadi turun-menurun, estafet. Betul yang katakan oleh Ahok. Kalau emang mau diperiksa tuh, mundur dari belakang. Dicek tuh hartanya kemana. Hampir semua pejabat ada di negeri ini bergelimang harta, rumah mewah. Padahal kalau mau dihitung-hitung, gajinya nggak segitu. Jadi ini apa ya? Karena ini sudah kejahatan yang merakyat, jadi tidak aneh pejabat menunjukkan kekayaannya rumah mewah. Padahal secara kasat mata semua orang bisa menilai, Anda ini kaya dari mana? Tapi sudah tidak malu. Kenapa? Kejahatan ini sudah merakyat. Jadi hampir semua pejabat itu ya menunjukkan kekayaannya mewah-mewah. Padahal sementara katanya mereka apa? Pelayan rakyat. Ini banyak lah pejabat yang begini, ini banyak. Jadi jangan fokus ini aja lah. Saya dukung kemarin Menteri Keuangan tuh mengusut semuanya. Dan saya minta tuh juga ada pegawai pajak mana tuh yang dari Medan. Malah ingin menyerang Sri Mulyani. Ini kan tolol. Kan Anda dari orang pajak juga. Kalau ada sesuatu di dalam pajak, ya Anda selesaikan di dalam, nggak perlu Anda keluar-keluar di luar. Kok Anda mau melawan Menteri Keuangan di saat Menteri Keuangan lagi mau bersih-bersih kantor pajak dan semuanya? Ini Anda pesanan. Kenapa saya bilang pesanan? Nggak sepertinya ada gitu. Di saat pemimpin Anda lagi bersih-bersih, Anda bilang kok ini belum? Ya nanti kan satu persatu. Semua itu bisa diselesaikan. Loh. Dan saya lihat Sri Mulyani figur pemimpin yang bagus. Apalagi sudah terbukti lah. Semoga besok pejabat-pejabat ini tidak sewenang-wenang. Dan anak pejabat, janganlah Anda arogan. Anda nih bisa kuat itu bukan karena Anda. Jadi nggak perlu dibanggakan. Orang yang paling hina tuh, ada kata-kata hikmah tuh apa? Yang membanggakan siapa bapaknya, itu orang paling tolol. Harusnya apa? Siapa gue dong? Apa artinya bapak saya orang hebat, terus saya hebat? Nggak ada kelebihannya itu. Tapi kalau emang saya tahu diri saya, biarpun saya sendiri, saya prestasi sendiri tanpa orang tua, itu baru hebat. Tapi kalau hidup dapat fasilitas semua terus, itu belum hebat. Siapa aja juga bisa. Dan itu enggak ada kenikmatannya. Kenikmatan itu apa? Prestasi datang dari sendirinya, bisa jadi orang besar dari dirinya, bukan karena membanggakan bapaknya. Ada hikmah dari kejadian seorang anak pajak ini menganiaya si David yang anak Ansor. Di situ saya mau apresiasi terhadap Ansor lah. Ansor ini bukan suatu ormas kecil, ormas yang punya kekuatan. Tapi saya lihat dari beberapa anggota Ansor, sekalipun usiaku, mereka tidak arogan lah. Mereka tidak menampakkan seperti ormas yang lain. Maaf ya, kadang-kadang kalau ada yang dizalimin, ada yang disakitin, menunjukkan gaya premanismenya, petata-petenteng ingin membalas dendam. Tapi di sini saya lihat Ansor cukup bijaksana. Tidak ada suara orang Ansor semua, ayo kita lawan, nggak ada. Semua hanya kembalikan apa? Kepada hukum. Inilah, kalau semua ormas itu bersikap begini, apapun yang terjadi di negeri ini negeri hukum, kembalikan kepada hukum. Dialah penegak hukum. Nggak boleh kita masing-masing mau membalas dendam dengan menentukan hukum, itu nggak boleh. Itu di zaman Nabi pun juga apabila ada terjadi apapun, itu harus kembali kepada yang bisa menegakkan hukum. Nggak boleh orang ambil semena-mena. Jadi di sini saya akuilah, saya hargai dari Ansor ini, NU itu lebih cenderung bisa menahan diri dari hal-hal yang brutal loh. Ansor itu bukan anggota yang sedikit. Banyak. Kalau Banser aja bisa sampai 7 juta. Tapi saya nggak pernah lihat arogansi dari Ansor dan Banser. Ini yang perlu kita hargai. Silahkan Anda buat ormas apapun. Tapi jangan ormas itu digunakan untuk kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Saya tidak pernah melihat Ansor ini digunakan untuk mendeking pejabat atau siapapun. Banser, inilah yang sebaik itu. Jadi semogalah si David ini diberi kesembuhan, sehat pulih, diberi kesabaran. Yang saya sendiri mungkin
kalau nonton video itu saya nggak kuat benar, saya nggak kuat. Dianiaya, diinjek-injek. Saya nggak membayangkan kalau itu anak saya. Semoga orang tua David diberi kesabaran. Mungkin musibah ini akan diganti hikmah yang lebih besar oleh Allah. Semoga David menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Kadang-kadang apa? Dari musibah itu datang dua kebaikan, katanya Ali bin Abi Thalib. Jadi kembalikan kepada Allah, biar hukum yang berjalan. Ini negara hukum. Jadi ini perlu dicontoh nih dari Ansor nih. Kalau kita merasa dirugikan atau apapun, dizalimin, kembalikan kepada aparat hukum biar dia menegakkan. Dan saya minta juga besok-besok pengadilan ini tegakkan keadilan. Tidak hanya untuk David ini, untuk siapapun kita harus tegakkan, sekalipun dari orang kecil. Itu aja mungkin.